Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi di channel Penyejuk Roh, channel yang menyejukkan roh umat Kristen. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yang spektakuler. Sebelum kita membahas topik ini, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang di surga, hari ini kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya kasih, setia, dan pengertian dari Engkau turun dalam kehidupan kami. Kiranya firman ini menjadi pelita di dalam kehidupan kami, agar menguatkan roh kami, agar kami selalu kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dengan judul perikop firman Tuhan pada hari ini adalah Lazarus dibangkitkan. Saya akan baca buat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ayat pertama, ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah minyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tapi sudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yehudia. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Maukah engkau kembali di sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam hal arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya.
Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya, yaitu Lazarus. Ketika Marta mendengar, ingat Bapak Ibu ayat 20, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ayat 21 itu ya. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak mati selama-lamanya." Percayakah engkau hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, dan yang akan datang ke dalam dunia." Dan sudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, yaitu Yesus ya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang tidak mati?" Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Mata saudara orang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Ayat ke-40, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menegakkan ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pembaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44 ini menceritakan tentang kejadian di mana Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tema kita dari judul perikop ini adalah pengharapan dan waktu. Bapak Ibu, pengharapan dan waktu. Mengapa kita berbicara pengharapan dan waktu?
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pengharapan dan waktu itu memiliki hubungan yang sangat baik. Kenapa saya katakan memiliki hubungan yang sangat baik? Ketika Anda memiliki pengharapan, hanya waktu yang menjawab kapan pengharapan Anda itu dijawab. Mungkin ketika Anda memiliki harapan punya sebuah mobil, mungkin waktu dijawab mungkin sejam, mungkin sebulan, mungkin 2 tahun, 3 tahun. Jadi hanya waktu yang menentukan kapan pengharapan Anda itu bisa dijawab. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika pengharapan Anda memiliki suatu pengharapan kepada Tuhan melalui doa, pengharapan Anda ada 2 hal dijawab oleh pengharapan itu. Itu apakah pengharapan Anda dijawab oleh Tuhan atau pengharapan Anda tidak dijawab oleh Tuhan. Ya. Pengharapan Anda dijawab oleh Tuhan atau tidak dijawab oleh Tuhan. Menentu atau menanti sebuah pengharapan tentu berbicara tentang waktu, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, untuk menentu apakah harapan Anda dijawab oleh Tuhan atau tidak, tentu kita berbicara tentang waktu. Kapan waktunya pengharapan Anda dijawab, kapan waktunya pengharapan Anda tidak dijawab oleh Tuhan. Jadi, pokok pembahasan kita atau topik pembahasan kita hari ini adalah pengharapan dan waktu. Kita akan memahami bagaimana pengertian dari sebuah harapan dan waktu itu. Jadi Bapak Ibu memahami apa sih pengharapan itu dan apa sih waktu itu. Kedua, kita memahami juga bagaimana kita memahami harapan waktu tersebut. Ketika harapan kita tidak dijawab oleh Tuhan, bagaimana sikap kita sebagai umat Kristen yang percaya kepada Tuhan ketika harapan kita dijawab oleh Tuhan. Dan bagaimana juga sikap kita sebagai umat Kristen ketika harapan kita tidak dijawab oleh Tuhan. Ini yang sangat berat ya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dan ketiganya kita akan simpulkan semua pokok pembahasan ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan memahami dulu pengertian tentang pengharapan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentu Anda pernah berdoa. Berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan, hari ini saya meminta kepada Engkau, berkatilah anak-anak saya, beri mereka rezeki, beri mereka lulus kuliah. Itu adalah permintaan sebuah harapan, doa yang memiliki sebuah harapan kepada Tuhan. Jadi harapan itu adalah mohon, meminta, keinginan supaya terjadi. Mohon, meminta, keinginan supaya terjadi, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, saya ingin meminta sepeda motor. Itu berarti harapan kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin meminta pacar. Itu sebuah harapan kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin meminta suatu pekerjaan yang layak. Itu Anda berdoa, meminta harapan kepada Tuhan. Nah, untuk menjawab itu dibutuhkan waktu. Waktunya kapan, Bapak Ibu? Tidak tahu ya. Nah, itu harapan. Harapan adalah mohon, meminta, keinginan supaya terjadi. Itulah harapan. Nah, tadi kita bicara harapan dan waktu. Nah, sekarang kita bicara waktu. Waktu secara umum, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa atau keadaan yang dialami dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Itulah waktu. Jadi suatu peristiwa-peristiwa, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Itulah waktu. Ini waktu secara garis besar secara umum. Sekarang pertanyaan, bagaimana waktu secara garis besar secara firman Tuhan ya? Hari ini ada 3 hal tentang waktu. Bapak Ibu mungkin memahami ya. Waktu kronos. Apa itu waktu kronos, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan? Waktu yang biasa, yang selalu ada, detik, menit, dan jam. Maksud saya begini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ketika Anda memiliki harapan, Tuhan hari ini saya ingin punya pekerjaan. Nah, waktu 5 menit Tuhan beri pekerjaan. Itulah waktu kronos. Tuhan menjawab harapan Anda dengan waktu kronos. Hanya 5 menit, hanya 3 detik, Anda bisa langsung dapat pekerjaan. Itu.
waktu Kronos dinamakan saat itu juga. Nah, Bapak Ibu, ada namanya waktu Aion, waktu yang lama, waktu tanpa batas. Ya, waktu yang lama, waktu yang tanpa batas itu berbicara jangka panjang. Ketika Anda berdoa, Tuhan, saya ingin meminta kepada Engkau sebuah pekerjaan yang layak. Tapi Tuhan jawab selama 1 tahun. Mungkin Tuhan jawab selama 2 tahun. Jadi waktu Aion, waktu yang panjang. Tuhan mungkin jawab 4 tahun. Jangan berdoa, Tuhan saya ingin punya pacar yang cantik, yang menawan, yang baik hati. Tuhan jawab 5 tahun. Tuhan jawab bahkan 4 tahun. Tuhan saya ingin punya anak. Tuhan mungkin jawab 6 tahun, Bapak Ibu. Itulah waktu Aion, waktu yang lama, waktu tanpa batas. Ya, ketika harapan Anda dikabul dalam jangka waktu panjang, itu disebut waktu Aion dalam firman Tuhan. Terus waktu Kairos. Waktu Kairos adalah berbicara tentang kesempatan atau momentum. Jadi di mana ketika harapan itu Anda memiliki harap, Tuhan, saya ingin memiliki sepeda motor. Tiba-tiba ada undian. Ah, itu momentum kesempatan Anda untuk mendapatkan harapan tersebut. Anda mendapatkan undian tersebut, waktu Kairos. Jadi kesempatan atau momentum pada saat itu, peluang buat Anda untuk mendapatkan tersebut. Jadi 3 hal ini, waktu Kronos, waktu Aion, waktu Kairos adalah berbicara tentang menjawab sebuah harapan. Ya, ingat 3 hal ini waktu yang kita bahas. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sekarang pertanyaannya, bagaimana memahami harapan dan waktu ketika harapan itu dijawab oleh Tuhan? Ya, ingat, ketika harapan itu dijawab oleh Tuhan. Ada hal yang menarik dalam pembacaan yang kita baca hari ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mengkisahkan bahwa Lazarus dibangkitkan. Anda tahu, Anda sudah mengikuti pembacaan saya di awal tadi, bahwa di mana Maria dan Marta, ingat ya, bahwa di mana Maria dan Marta memiliki sebuah harapan. Apa harapan Maria dan Marta? Yaitu Lazarus saudaranya disembuhkan oleh Yesus. Ingat ya, harapan Maria dan Marta adalah bahwa Lazarus saudaranya disembuhkan oleh Yesus. Ya, disembuhkan oleh Yesus. Apa yang terjadi? Pembacaan yang tadi kita baca bahwa Lazarus telah mati. Lazarus telah mati. Berarti di sini berbicara bahwa Lazarus sudah mati. Maria dan Marta telah hilang harapannya, Bapak Ibu. Karena harapan Maria dan Marta adalah bahwa Lazarus itu disembuhkan oleh Yesus. Tapi kenyataannya bahwa Lazarus mati. Harapan Maria dan Marta hilang. Harapan mereka hilang. Sudah baca, harapan mereka sudah hilang. Ada ayat yang sangat menarik di dalam Lazarus tadi, kisah di dalam ayat 14 dan 15. Saya baca buat Bapak Ibu ya. Kita akan pahami ayat 14 dan 15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ayat 14-15 ini menceritakan kepada Anda dan saya, atau adalah hal yang harus kita ingat ketika kita memiliki sebuah harapan kepada Tuhan. Ayat 15, Tuhan menekankan kepada Anda dan saya agar Anda dapat belajar percaya. Ingat, agar Anda dan saya dapat belajar percaya. Ketika Anda memiliki sebuah harapan,
Ingat, agar Anda dapat belajar percaya kepada Yesus. Maria dan Marta, ya. Maria dan Marta memiliki harapan bahwa Lazarus disembuhkan. Tapi apa yang terjadi? Lazarus telah mati. Yesus berharap kepada Maria dan Marta agar tetap percaya kepada Yesus, ya. Pelajaran pertama yang kita petik dalam Lazarus ini adalah ketika Anda memiliki harapan kepada Yesus, Anda harus memiliki iman dan belajar percaya pada Yesus. Poin pertama, Bapak Ibu. Kedua, pembelajaran yang sangat baik di dalam kisah Lazarus ini tentang sebuah harapan adalah harapan Maria dan Marta terkabul walau di luar logika rasional, Bapak Ibu. Apa harapan Maria dan Marta? Bahwa Lazarus dan harapan Maria dan Marta bahwa Lazarus akan disembuhkan oleh Yesus. Ya. Tapi kenyataan Lazarus meninggal. Ketika Lazarus meninggal, Maria dan Marta memiliki sebuah harapan yang hilang, ya. Harapannya hilang karena Lazarus meninggal. Tetapi Tuhan menjawab harapan Maria dan Marta di luar logika rasional. Pelajaran kedua yaitu harapan Maria dan Marta terkabul walaupun di luar logika rasional. Begitu juga tentang harapan Anda dan saya. Ketika Anda memiliki sebuah harapan, Tuhan saya mau ingin ini, saya mau ingin itu, Tuhan memberikan jawaban harapan itu di luar logika kita, rasional kita. Timbullah suatu mujizat atau dinamakan mujizat, ya. Ingat, Tuhan Yesus memiliki 1001 bahkan lebih untuk mengabulkan harapan Anda dan saya, ya. Tuhan Yesus memiliki 1001 atau bahkan lebih untuk mengabulkan harapan Anda. Pelajaran ketiga yang harus kita pelajari dalam hal tentang Lazarus yaitu bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Ingat, ketika Anda memiliki sebuah pengharapan, ingat bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat Anda. Tuhan, saya mau ingin sepeda motor. Sabar. Ingat, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pelajaran kedua, bagaimana memahami harapan dan waktu ketika harapan Anda tidak dijawab oleh Tuhan. Tentu sebagai manusia, ketika Anda berharap kepada Tuhan, Tuhan, saya meminta A, tapi Tuhan tidak jawab. Tuhan, saya ingin minta mobil, tapi Tuhan tidak jawab. Tuhan, saya ingin minta sepeda motor, Tuhan tidak jawab. Tentu sebagai manusia, kita kecewa terhadap Tuhan, ya. Tuhan, kenapa? Saya meminta ini, meminta Engkau tidak kabulkan. Saya ingin ini, Tuhan. Saya ingin ini, Tuhan. Banyak sekali tuntutan-tuntutan kita kepada Tuhan. Sekarang pertanyaan, jika kita mau menuntut kepada Tuhan, apakah itu yang terbaik buat kita? Tidak bisa kita meraihnya. Hanya Tuhan yang bisa meraih. Ketika harapan Anda tidak dijawab oleh Tuhan, sebagai umat Kristen, Anda harus ingat nih, ya. Sekali lagi, ketika harapan Anda tidak dijawab oleh Tuhan, sebagai umat Kristen, Anda harus ingat ini, bahwa hidup sebagai orang percaya adalah hidup yang bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi untuk menyingkirkan segala sesuatu yang tidak perlu dalam hidup kita. Ya, sekali lagi saya ulangi, ingat, ya. Jika harapan Anda tidak dijawab oleh Tuhan, ingat bahwa hidup sebagai orang percaya adalah hidup yang bukan
hanya untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi untuk menyingkirkan segala sesuatu yang tidak perlu dalam kehidupan kita. Mungkin contohnya Bapak Ibu, ketika Anda meminta, Tuhan saya ingin meminta mobil, tapi Tuhan tidak menjawab engkau mendapatkan mobil. Kenapa? Mungkin ketika engkau mendapat mobil, engkau memiliki sikap sombong. Mungkin Anda melupakan Tuhan. Mungkin Anda yang lain-lain yang terjadi ketika Anda mendapatkan mobil. Jadi segala menyingkirkan sesuatu yang tidak perlu dalam kehidupan kita. Ya, pembelajaran yang luar biasa ketika harapan Anda tidak dijawab oleh Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku huruf besar Bapak Ibu, Tuhan ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, pada Yesus, mengenai Anda dan saya. Kamu, itu Anda dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika Anda membeli harapan sepeda motor, Tuhan tidak menjawab harapan Anda. Ingat Yeremia 29 ayat 11, bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera terhadap Anda. Ingat, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan yang baru. Ingat di dalam Yeremia 29 Yeremia 29 ayat 11 ini merupakan salah satu ayat saya dalam hidup, menguatkan hati saya. Kesimpulannya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jika harapan Anda tidak terkabulkan, mengapa harus kita sesali? Ingat, Tuhan Yesus memberikan harapan baru yang membawa damai sejahtera. Amin. Amin. Kedua, jika harapan tidak bisa kita ketahui kapan dikabulkan, mengapa mesti kita khawatir? Ingat bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ingat, Tuhan memberikan rancangan dan sejahtera, dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang surga, terima kasih Engkau mengajarkan kami tentang pengharapan dan waktu. Tuhan, ketika kami harapan kami tidak dikabulkan oleh Engkau Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memberikan rancangan damai sejahtera. Engkau memberikan harapan baru kepada kami. Dan ketika kami menunggu waktu jawaban sebuah harapan, Engkau memberikan waktu yang terbaik buat kami. Ajar kami Tuhan selalu percaya bahwa Engkau akan memberkati dan memberikan harapan kami yang penuh damai sejahtera dan masa depan yang penuh cerah. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau mengajarkan kami tentang pengharapan dan waktu. Terima kasih Yesus. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan roh kami, menyejukkan roh kami, dan menuntun kami agar kami selalu kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin.